Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Janji Dini Hari. Siang menjelang sore, aku berjalan mendekati seorang perempuan yang sedang duduk sendiri di Tugu Triangulasi, puncak Gunung Gede. Kami berkenalan dan ngobrol panjang lebar hingga sampai ke topik tentang setan. "Kamu gak takut naik gunung sendirian?" tanyanya. "Enggak, takut apa?" aku balik bertanya. "Setan. Kan siang, mana ada setan?" Sejatinya, setan mengganggu tanpa menunggu malam. Hubungan setan dan kegelapan hanya ciptaan pikiran kalian. Setan mengganggu sepanjang waktu. Perempuan itu menjelaskan panjang lebar. Aku mulai curiga dia akan segera ceramah agama. "Tahu dari mana?" tanya aku sekedar berusaha sopan. Dia tersenyum lalu menatap mataku dan menjawab santai, "Kamu pikir saya manusia?" Butuh 2 menit untuk mencerna kalimatnya, dan butuh 3 menit untuk meredakan kepanikanku, dan butuh lebih lama lagi untuk meredakan panik tadi. Dia masih duduk di tempatnya dan masih sama, tak berubah ke wujud apapun. Matanya masih terus memandangku, dan bibirnya masih tetap tersenyum. Tapi aura perempuan ini memang menggigitkan nyaliku. "Jin?" tanyaku memastikan. Aku sedikit malu mendengar suaraku sendiri yang jelas bergetar. "Jelas," dia menjawab. Senyum itu masih belum hilang dari bibirnya. Angin yang naik dari bibir jurang memainkan poni rambutnya. Keheningan di antara kami membuat suasana lebih akrab lagi. Aku bingung bagaimana harus bereaksi. Aku takut terlihat bodoh jika ini hanya prank, dan aku lebih takut lagi jika ini benar. Perempuan ini jelas menikmati kebingunganku. Beberapa kali dia membetulkan letak duduknya atau menyibakkan rambutnya dengan gerakan mendadak menguji reaksiku. Aku berusaha keras mengontrol kesadaranku dan menolak panik. Di sebelah kananku adalah kawah raksasa Gunung Gede. Salah sedikit bisa celaka. Aku gelisah dan waspada andai dia berubah atau tiba-tiba melakukan gerakan mendadak. Tapi dia tetap di sana, diam dan tersenyum. "Kamu gak lari?" mendadak dia bertanya. "Kenapa harus lari?" Aku balik bertanya sambil berusaha menebak ke arah mana pertanyaannya barusan. "Kan kamu sudah tahu kalau aku jin, kenapa nggak lari?" "Tapi kamu kelihatannya baik," aku menjawab ragu. Ada sedikit rona kecewa di wajahnya mendengar pernyataanku. Dia kembali membetulkan letak duduknya, kali ini langsung memandangku. Jin itu seperti manusia, ada yang baik, ada yang jahat. Dia menjelaskan, suaranya tetap lembut dan tenang. "Kamu gak baca-baca apa gitu?" dia meneruskan. Aku tertegun mendengar pertanyaannya. Pertanyaan yang sama juga kutanyakan pada diri sendiri. Walau tentu aku langsung tahu jawabannya. "Gak hafal." "Sayang banget." "Kenapa?" tanyaku mulai sedikit khawatir. Alih-alih menjawab, dia hanya tersenyum dingin. Lagi-lagi keheningan yang aneh menyelimuti kami. Aku mengutuki diriku yang berani-beraninya mendaki sendiri. Sekarang inilah yang kuhadapi. Beberapa detik berlalu, dia masih duduk diam di sana. Angin lembah kembali meniup rambutnya. Sesuatu mengetuk sadaranku. Ini cuma panik murahan. Di suatu tempat ada kamera yang sedang merekam reaksi bodohku
Kewaspadaanku yang digantikan amarah. Perempuan sakit jiwa ini mempermainkanku. Dia tersenyum melihat perubahan sikap yang membuat darahku kian mendidih, dan dia jelas nampak menikmatinya. Tak lama dia mulai terkekeh-kekeh dengan suara aneh. Suasana puncak gede berubah beku. Semua mendadak diam. Tak ada suara apapun. Aku terlambat menyadarinya. Dengan matanya yang masih menatapku, kepala perempuan itu kelihatan bergetar dan semakin miring dengan posisi ganjil. Kedua tangannya kaku dan sedikit mengejang. Tubuhku membeku, sementara kakiku bagai tertancap di tanah. Kala kulihat kepalanya pelan-pelan terpuntir dengan ganjil, miring, lalu bersamaan dengan suara tulang retak, lehernya putus. Darah terciprat di kakinya saat kepalanya jatuh dengan keras ke tanah, lalu pelan-pelan menggelinding masuk jurang, meninggalkan hanya tubuh tanpa kepala di posisi semula. Mataku membelalak melihat darah terciprat dari patahan lehernya. Seonggok tulang patah mencuat di tempat yang seharusnya adalah sambungan kepala. Aku mematung melihat semua kejadian itu tanpa berkedip. Tiba-tiba, tubuh tanpa kepala itu bergerak maju dan menembus tubuhku. Sebelum aku mampu bereaksi apapun, lalu gelap, seperti baru terbangun dari tidur. Sinar matahari sore terasa menusuk saat aku membuka mata. Aku masih berdiri di tempat yang sama di waktu yang sama. Angin semilir membelai wajahku, menenangkan hatiku, dan seakan mengajakku lebih lama di titik tertinggi gunung gede ini. Ada sensasi lucu saat kusenderkan punggung ke tugu triangulasi. Rasa yang tak biasa, tapi aku suka. Sudah saatnya aku pergi. Selimut malam sudah turun sepenuhnya saat aku menyusuri alun-alun timur Surya Kencana. Langit malam dipenuhi bintang, tanpa ada awan sedikit pun. Nampaknya malam ini akan luar biasa dingin. Para pendaki terlihat sibuk mempersiapkan makan malam di sekitar tendanya masing-masing. Beberapa menyapa mempersilahkanku mampir, yang hanya kubalas dengan senyuman. Tujuanku sudah dekat. Dua benda merah yang berdiri paling ujung. Iseng amat sih, ke puncak lagi ya? Rio menyambutku dengan sikap so khawatir khasnya. Padahal sekarang apa yang harus dikhawatirkan? Aku tersenyum jahil dan menaikkan alisku alih-alih menjawab. Rio terus saja menatapku. Aku paham dia meminta penjelasan. Tadi ada perempuan di puncak, kita ngobrol-ngobrol biasa. Terus? Rio memotong dengan cepat. Ya biasa, jangan dijadiin kebiasaan lah. Nadanya mulai meninggi. Dia masih berpikir aku masih di bawah tanggung jawabnya. Sejak dulu Rio selalu begitu. Untunglah tenda pendaki lain tak ada yang di dekat kami. Pasti aneh kalau ada yang melihatku bertengkar dengan pohon Edelweiss. Mau menunggu sampai kapan? Berapa lama lagi, Rio? Kalian boleh aja diam dan menunggu, tapi aku gak mau. Ini caraku. Suaraku kini juga ikut meninggi. Rio tampak akan berbicara, tapi segera aku potong. Kita ini sekarang sudah terlupakan. Kita gak bisa terus diam. Air mata mulai turun di pipiku. Atau kita gak akan pernah ditemukan. Rio diam berdiri saat aku berbalik dan pergi. Aku pun tak menoleh lagi. Tak ada yang salah di antara kami. Keinginan kami sama, hanya cara kami yang berbeda. Aku hanya tak ingin menunggu lebih lama lagi. Angin dingin membelai wajahku, memainkan rambutku dan mengiris hatiku. Siluet hitam puncak gunung gede yang nampak seperti nisan raksasa seakan menertawakanku. Sebuah lagu yang indah terdengar dari dalam salah satu tenda yang kulewati. Bibirku refleks ikut bernyanyi bersama Milli Vanilli di refren lagu.
yang rasanya pas dengan keadaanku saat ini. Now I'm sitting here, I'm wasting my time, just don't know what should do. It's a tragedy for me to see the dream is over, and I never will forget the day we meet, girl, I'm gonna miss you. Mataku berkaca-kaca, sungguh lagu yang indah untuk kembali membuka luka. Semoga siapapun dirimu yang sedang mendengarkan lagu ini di tenda tadi selalu berbahagia. Aku berterima kasih. Tak terbiasa dengan tubuh yang fana ini, kerap kali memaksa aku berhenti untuk mengambil nafas. Dalam keadaanku yang normal, aku mampu bergerak dari alun-alun Surya Kencana ke Puncak Gede atau Kandang Badak dalam sekejap. Tapi tidak dalam raga ini. Walau begitu, aku tak ingin melepaskannya. Dia terlalu sempurna. Mungkin setelah ini tak ada lagi kesempatan bagiku dalam 100 tahun. Maafkan aku, ini kulakukan karena keterpaksaan dan keterbatasanku. Semoga hatinya yang sejajar dengan hatiku bisa merasakan apa yang kurasakan dan memakluminya. Kutoleh sekali lagi tugu triangulasi. Hanya dia saksi bisu saat ku ambil tubuh ini. Aku berdiri memandang beberapa sorot lampu kepala yang kelihatan bergerak ke arahku. Jauhnya jarak, pohon-pohon dan kabut membuatku tak mampu memastikan jumlahnya. Mungkin sekitar 3 atau 4 orang. Mata manusia memang tak bisa diandalkan. Payah. Tepat di bawah kakiku adalah simpul tali teratas tanjakan setan. Aku memutuskan menunggu orang-orang ini alih-alih turun. Sayup terdengar suara panggilan dari orang-orang di bawahku yang meneriakkan sebuah nama, namaku. Ketika suara-suara itu mendekat, barulah bisa kupastikan jumlahnya. 2 orang laki-laki dan 1 perempuan, 3 orang. 3 adalah bilangan ganjil. Sebuah senter menyorot tepat ke wajahku, disusul teriakan-teriakan dan ucapan-ucapan puji syukur. Suara-suara panik bercampur lega, ditambah suara tangisan perempuan bergerak naik ke arahku. Ini terlalu drama buatku. Lebih baik aku keluar dulu. Nama orang-orang ini Dimas, Raka, dan seorang yang perempuan bernama Putri. Dari ketiga orang ini, hanya Dimas yang reaksinya paling baik. Mulai dari prosedur membawa tubuh yang pingsan, menuruni jalur terjal, tanjakan setan, hingga ke tenda mereka di area Kandang Badak. Dia yang paling sibuk memberi instruksi, cara paling cepat dan aman mengevakuasi. 2 yang lain terlalu sibuk dengan kebingungannya sendiri. Saat airnya tiba di tenda, dia juga yang berinisiatif memasak air dan membuat minuman panas, yang tak dilakukannya sendiri. Hanya ketika dia meminta Putri untuk menggantikan baju yang basah karena keringat dengan yang kering. Orang lain yang juga mendirikan tenda di tempat yang sama mulai berdatangan, tapi tak ada yang bisa mereka lakukan. Semua sudah dikerjakan Dimas. Jadi mereka hanya berkerumun di sekitar tenda dengan ekspresi wajah-wajah prihatin, juga ekspresi ingin tahu. Beberapa orang bermental lemah. Kebanyakan perempuan menunjukkan wajah panik dan ketakutan. Bisik-bisik terdengar di antara mereka. Kesurupan. Tadi ketemunya dengar-dengar di tanjakan setan. Gua kok jadi merinding ya? Beneran, kok serem ya? Kesurupan itu nular gak sih? Lagian, perempuan berani banget naik sendiri. Tapi ada efek samping yang lumayan menyenangkan dari situasi ini. Naiknya tensi dan ketegangan memaksa tubuh mereka mengeluarkan cadangan panas ekstra yang membuat tubuh mereka berkeringat di suhu dingin lembah Kandang Badak. Seharusnya mereka berterima kasih padaku. Aku masih memilih terus memejamkan mata, menikmati setiap perhatian dan rasa khawatir dari orang-orang di sekitarku. Sudah lama aku tak merasakan kehangatan yang tulus dari manusia. Manusia. Tidakkah kalian sadar, keramahan, senyum tulus,
Kehangatan kalian adalah sesuatu yang indah. Mengapa harus menunggu bencana untuk menghadirkan itu semua? Rasanya aku tak akan pernah mengerti tentang manusia. Aku dirawat dengan cukup baik. Pakaianku sudah diganti dengan yang kering. Emergency blanket berwarna perak membungkus tubuhku di balik kantong tidur yang dinaikkan sebatas bibir yang dimaksudkan untuk menjagaku agar tetap hangat. Kuperhatikan 3 orang menolongku yang sedang ngobrol di depan tenda. Nampaknya mereka sedang membahas sesuatu yang seru. Dimas yang sedang berbicara terlihat menggerak-gerakkan tangan kirinya dengan ekspresif, sementara tangan kanannya sibuk mengaduk kopi yang baru saja diseduh. Putri sambil mendengarkan dengan serius, tapi masih menyempatkan membereskan peralatan masak. Sementara Raka dengan mata mengantuk dan setengah rebahan mendengarkan acuh tak acuh. Memang selalu ada idiot pemalas dalam kelompok. Sosok Dimas berlawanan dengan tampilan standar anak-anak penggiat alam yang umumnya urakan. Rambutnya rapi dengan belahan pinggir. Wajahnya persegi yang cocok sekali dengan pipi tirusnya. Secara umum, dia lebih mirip eksekutif muda yang biasa nongkrong di Sudirman. Melihat caranya menguasai diskusi, gerak tangannya dalam mengekspresikan yang sedang dibicarakan, mengingatkanku pada Rio. Dulu sekali kami pun mendirikan tenda di sini. Aku ingat debat-debat panjang hingga larut malam kami. Sejak dulu Rio sudah menyebalkan, selalu memaksakan pendapat, menganggap dia yang paling benar sendiri, egosentris. Setelah tragedi, dia lebih banyak diam, tapi tetap menyebalkan. Lalu Raka, dia itu seperti Adi, tipikal follower, tidak banyak bicara, tapi malasnya luar biasa. Dan lihatlah ini, obrolan tengah malam Rio, Mei dan Adi di masa kini. Mendaki gunung itu berbahaya, resikonya tinggi, makanya kita sebaiknya naik berkelompok. Gunanya ya saling backup, meminimalisir resiko. Jadi salah besar kalau dia berani-beraninya naik sendiri. Perempuan lagi. Suara Dimas berapi-api. Melihat kedua pendengarnya nampaknya tak akan berbicara, dia kembali meneruskan. Selagi di kota, silakan aja kalau mau sok jago. Tapi di gunung jangan. Kalau kenapa-kenapa, orang lain juga yang repot. Raka mengangguk-angguk setuju. Mirip kita barusan dong ya. Nah, itu, jawab Dimas. Dia sih enak aja pingsan, kita yang babak belur. Oh, ternyata sedang membahas diriku. Menarik juga. Iya sih, lagian berani banget naik sendiri. Aku ketinggalan sendiri aja bisa nangis. Putri membeu pendapat Dimas. Jangan ya Put, kalau gua sama Raka nggak bisa. Mendingan lu tahan dulu. Nggak usah maksain jalan sendiri, bahaya. Intonasi Dimas terdengar serius. Putri mengangguk-angguk dengan cepat. Aku tersenyum, benar-benar tipikal anak gunung. Selepas mereka masuk ke tenda masing-masing, lembah kandang badak kembali ditelan sunyi. Kabut putih melayang turun dari ketinggian kedua puncak yang menghapitnya, gede dan pangrango, membuat tempat ini menjadi sedingin es di malam-malam musim kemarau seperti malam ini. Kabut itu melayang berputar-putar di antara tenda-tenda para pendaki yang sedang terlelap berselimut kantong tidur yang hangat. Sama sekali tak menyadari ada banyak sosok yang berkeliaran. Beberapa berhenti dan mengintip ke dalam tenda. Beberapa yang lain masuk dan menduduki wajah orang yang sedang tidur, membuatnya megap-megap kehabisan nafas, dan membuatnya bangun hanya untuk mendapati dia tak tidur sendiri di tendanya. Beberapa yang lain masuk ke tubuh dan diam di sana sepanjang umur orang itu. Hampir setiap pendaki pulang ke rumah dengan membawa 1-2 penghuni gunung di tubuhnya. Mereka bahkan tak menyadarinya. Lembah serta celah-celah gunung yang sepi adalah rumah kami, termasuk sadel kandang badak ini. Apakah kami terganggu? Tadinya seperti itu, tapi lama-kelamaan
kami makin terbiasa. Seperti kami, manusia pun diperbudak egonya. Kelak tak akan ada gunung yang tertinggi atau lautan terdalam yang belum terjamah manusia. Yang diperlukan oleh kami hanya cukup membiasakan diri. Dan nyatanya kami terbiasa. Manusia ternyata lumayan memberi kami hiburan tersendiri. Lihatlah tenda paling ujung itu. Di dalamnya laki-laki dan perempuan yang belum muhrim sedang tidur berpelukan. Tinggal sedikit usaha, lenyaplah iman. Kami tinggal menikmati adegan menjijikan dari dua calon penghuni neraka. Tapi jangan pernah coba-coba melakukan adegan itu di alun-alun Surya Kencana. Dulu, Adi yang paling giat mengingatkan kami dalam menjaga adab. Aku menganggap wajar jika dia begitu. Dengan mata kepalanya sendiri, dia pernah ditampakkan sosok Eyang Surya Kencana kala dia mengalami kesulitan dan hampir celaka. Lalu jauh sebelumnya, dia juga tak akan mungkin selamat di Gunung Ciremai andai sosok itu tak menolongnya. Jam tanganku menunjukkan angka 6. Biasanya di jam ini, cahaya matahari pertama mulai terlihat di antara rimbun pepohonan. Namun, cahaya itu tak kunjung datang. Nampaknya pagi ini mendung, kabut tipis juga masih terlihat di mana-mana di antara pepohonan. Kabut juga menghalangi pandanganku ke jalur turun, juga ke jalur miring yang mengarah ke puncak. Di kurung kabut seperti ini, rasanya seperti sedang berada di alam lain. Hanya tenda kami yang tersisa di kandang badak. Tenda lain pasti sudah berangkat ke puncak untuk mengejar sunrise. Agak ganjil rasanya tak ada orang lain di tempat yang biasanya ramai. Aku sudah bangun sejak subuh, sholat, lalu dia menunggu. Akibat kejadian kemarin, mustahil buat kami untuk tetap mengikuti jadwal. Dan benar saja, sampai sekarang pun belum ada pergerakan apapun di tenda mereka. Biar mereka istirahat dulu. Barusan sempat kuintip tenda mereka masing-masing. Semua tidur dengan damai. Sepertinya hanya aku yang mengalami kesulitan tidur. Berkali-kali aku terbangun tadi malam karena terasa ada sesuatu yang mengawasi. Ayu yang kesurupan pun tidurnya lebih nyenyak dariku. Aku sering menghadapi kejadian orang-orang yang tiba-tiba kesurupan. Beberapa bisa dibujuk keluar baik-baik, tapi kebanyakan harus dengan cara paksa. Buatku itu biasa saja. Kita mendaki masuk ke wilayah makhluk tak kasat mata, pasti akan ada benturan. Tapi ada yang aneh di sini. Buat ukuran orang yang kesurupan, Ayu terlalu tenang. Tidak ada drama teriak-teriak minta ini itu. Tidak ada ketawa atau tangisan. Aneh. Ada keanehan yang lain juga. Ini yang membuatku lebih banyak diam tadi malam. Ada yang ganjil dengan Dimas dan Putri, tapi aku tak berani memikirkannya. Khawatir jika dugaanku benar. Cara bicara dan gerak tangannya sama sekali bukan Dimas yang ku kenal. Setengah jam berlalu, matahari benar-benar tak muncul pagi ini. Kabut mulai menebal di mana-mana, membuat sekitarku semakin gelap. Kubayangkan matahari hanya terlihat seperti bercak di langit kelabu. Cahayanya tak akan mampu menyibak selimut kabut di sekitarku. Sudut mataku melihat sesuatu bergerak di balik pepohonan. Aku diam tak bergerak, berpura-pura tak tahu. Jelas bukan binatang. Bangsa hewan tak akan mau mendekati jalur pendakian para predatornya. Dan pastinya bukan manusia. Di balik pepohonan ini adalah jurang. Aku bisa saja menyalakan senter yang tergeletak di sampingku, tapi itu tak akan berguna untuk melihat makhluk tak kasat mata. Lagi pula, aku cukup puas seperti ini. Kegelapan menajamkan indera. Tinggal kutunggu penampakan apa yang akan muncul kali ini. Kandang batu yang sering muncul biasanya sosok kuntilanak, tapi aku tak pernah tahu atau mendengar penampakan di kandang badak.
Kulirik tenda teman-temanku sepi. Aku benar-benar sendiri. Semak di depanku bergerak dengan ganjil, kabut yang melayang di sekitarnya seakan memiliki nyawa sendiri. Keringat mulai basah di punggung dan dahiku. Tak salah lagi, mereka sudah di sini. Kabut kelabu di balik pepohonan di depanku kian menebal. Perlahan namun pasti, bayangan hitam pohon-pohon lurus yang lebih jauh hilang dari pandangan. Terus kuyakinkan diri ini bukanlah kabut biasa. Hatiku terus berteriak agar waspada. Tanpa kusadari, nafasku semakin cepat. Bola mataku bergerak liar mengawasi situasi. Aku tak ingin jantungku copot jika tiba-tiba sebuah wajah penuh darah muncul begitu saja di depanku. Bulu kuduku meremang tiap kali hembusan angin dingin meniup telingaku. Tapi detik yang berlalu tanpa ada apapun justru semakin menyiksaku. Berkali-kali kakiku refleks ingin bergerak kabur, namun dengan sedikit nyali yang tersisa, keinginan itu selalu berhasil kutepis. Gemetar di tanganku kian sulit kukendalikan. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Aku terus mengulang-ulang kalimat yang sama seakan mantra. Nafasku kian cepat dan jantungku semakin berpacu. Nafasku kian cepat dan jantungku semakin berpacu kala ku sadari tempat ini kelewat sunyi. Telingaku tersiksa mencari satu saja sebuah bunyi yang mengindikasikan aku sedang tidak di lain dimensi. Satu-satunya yang bergerak hanya kabut kelabu yang mengalir ke arahku tanpa suara. Kabut. Aku terkesiap, terlambat menyadari yang terjadi. Kabut itu menelanku dalam sekejap mata. Namun di luar dugaan, walau jarak pandang terbatas, aku justru merasakan tenang. Jantungku kembali berdetak normal, begitupun napasku. Ketika akhirnya kabut pelan-pelan tersibak, bukan kandang badak yang ada di depanku, melainkan sebuah tempat asing. Lama-lamat ku dengar suara percikan air, awalnya samar. Seiring telingaku yang mulai terbiasa, suara air itu kian membesar dan membesar. Tidak, aku tidak panik. Bahkan sebelum pandanganku tersingkap, aku tahu itu adalah suara air terjun. Suara air jatuh itu justru menenangkan. Juga keadaan di sini pun tak berbeda dengan kandang badak. Kabut tebal nampak di mana-mana, tak terkecuali di tempat deburan air yang jatuh. Langit yang sejak tadi mendung akhirnya membagi hujan rintiknya di sini. Anehnya, aku merasa nyaman dan tak kebasahan. Air terjun itu kira-kira setinggi 13 meter, tegak lurus. Sebuah batu besar berada tepat di tengahnya dan membagi aliran airnya menjadi dua. Semak dan akar mencuat di kedua sisi tebingnya. Batu-batu berlumut berserakan di sekitar aliran air, menandakan tempat itu sudah lama tak terjamah orang, dan nampaknya juga tak ada akses sama sekali. Tempat itu terkurung semak yang rapat. Tumbuhan di lantai hutan sekitarnya saling memilin setinggi dada orang dewasa. Satu-satunya cara mencapai tempat ini hanya dari tebing di atas air terjun itu. Bekas longsoran di tebing sebelah kanan juga menguatkan dugaanku. Lalu telingaku menangkap sesuatu pelan sekali. Tapi yang jelas itu suara manusia. Suasana yang kian gelap menyulitkanku menemukan sumber suara tersebut. Aku tak dapat memastikan apakah itu suara erangan atau tangisan. Suara itu timbul tenggelam di antara deburan suara air terjun. Saat kabut kelabu terbuka di belakangku, barulah terlihat yang kucari. Itu adalah tangisan seorang laki-laki yang sepertinya sebaya denganku. Rambutnya lepek dan kusut, membuat wajahnya tak terlihat, tertutup rambut yang jatuh.
Kaki kanannya menekuk dengan ganjil. Apakah patah? Sebelah sisi kanan tubuhnya penuh guratan berdarah. Dia duduk bersandar di sebuah pohon besar. Kedua tangannya dengan lemah memeluk seorang perempuan yang nampaknya sudah tak bernyawa. Wajah perempuan itu terlihat bersih. Laki-laki itu pasti sudah membersihkannya, karena seluruh tubuh perempuan itu tertutup lumpur dan darah yang mulai mengering. Kondisi perempuan itu lebih memprihatinkan. Leher dan kedua kakinya patah. Laki-laki itu tampaknya berada di ambang batas ketahanannya. Beberapa kali kepalanya terkulai. Dia pingsan. Saat kesadarannya kembali, isak tangisnya yang menggiriskan hati kembali terdengar. Kabut tipis melayang, lalu hilang disapu angin. Gerimis pelan-pelan membersihkan luka menganga di dahinya. Saat kilat menyambar, kulihat mata kanannya bengkak dan mulai bernanah. Sosok lain bergerak diam-diam di antara semak, berjingkat pelan dan semakin mendekat. Aku melihatnya, laki-laki itu juga melihatnya. Dengan tegang aku menahan nafas saat melihat laki-laki itu berusaha mengambil batu yang agak jauh di luar jangkauannya. Sementara sosok hitam itu semakin mendekat. Tangan dan jantungku bergetar saat laki-laki itu dengan menahan kesakitan yang teramat sangat, akhirnya mampu meraih batu terdekat. Dapat kulihat tangan laki-laki itu juga gemetar hebat. Sementara sosok hitam berkaki 4 itu semakin mendekat. Dengan panik, tangan kanan laki-laki itu menarik tubuh teman perempuannya ke sisi kanan tubuhnya. Sementara tangan kirinya yang memegang batu terkulai lemah ke tanah. Jantungku bergemuruh melihat jarak yang semakin dekat antara laki-laki itu dengan seekor macan kumbang hitam yang mendengus-dengus kelaparan. Aku tak mampu lagi melihat saat akhirnya macan kumbang itu merangsek maju dan menerjang. Batu di tangan kirinya tak sempat terangkat. Dia sudah kehabisan tenaga. Sebuah teriakan membahana memecah kesunyian hutan, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Itu adalah teriakan terakhir laki-laki itu. Di bawah guyuran hujan, dia terlihat kalah dan putus asa. Dengan sebelah matanya yang masih bisa digunakan, dia menyaksikan dengan diam saat taring macan kumbang itu merobek daging dari tubuh kaku teman perempuannya, lalu menariknya menuju kegelapan. Air mata berakhir tumpah dari matanya. Bibirnya bergerak pelan, mengucapkan sebuah kata sebelum akhirnya diam selamanya. Kak, bengong aja. Sebuah tepukan di punggungku, suara Dimas menggema di telingaku. Terasa dekat sekaligus jauh. Terasa samar sekaligus jelas. Visual di depanku terpuntir dan terkoyak dalam sekejap. Hal terakhir yang kulihat adalah batu yang menggelinding jatuh dari tangan laki-laki itu. Teguran dan tepukan Dimas menyadarkanku. Ternyata aku masih di tempat yang sama, tak beranjak sedikit pun. Di depanku penuh tenda beraneka warna. Itu adalah tenda yang sama seperti tadi malam. Ditambah tenda-tenda baru, orang-orang sibuk dengan kegiatan paginya. Aroma masakan tercium di mana-mana. Dimas masih memegang bahuku, tatapannya terlihat khawatir. "Lo kenapa, Kak?" Aku memaksakan bersikap biasa dan tersenyum. "Gak apa-apa." "Tidak, aku jauh dari keadaan tidak apa-apa." Pemandangan mengerikan tadi masih menari di mataku. Ekspresi putus asa laki-laki itu, jejak darah saat macan hitam menarik sesosok tubuh kaku. Aku syok. Aku bahkan tak mampu menggerakkan kakiku. Suhu kandang badak yang sejuk seakan tak berlaku untukku. Seluruh pakaian yang kukenakan basah oleh keringat. Setetes air mengalir dari kedua mataku. Bukan keringat, itu air mata. Ketika airnya mampu menguasai diri,
Ribuan pertanyaan memberondong benakku. Apa barusan tadi? Siapa mereka? Apakah itu kejadian nyata? Kenapa aku? Makan dulu yuk. Dimas kembali menepuk bahuku. Aku sudah sembuh seperti sedia kala. Dia total blank dengan apa yang dia alami tadi malam. Ingatan terakhirnya adalah bertemu perempuan yang lehernya patah di puncak. Dan dia tak kelihatan trauma sama sekali. Dia dengan senang hati mendeskripsikan setiap detail yang dia lihat pada putri yang memang kepo. Dimas berkali-kali meminta mereka diam dan meneruskan makan sebelum dingin. Sambil sarapan, Dimas mengumumkan perubahan rencana karena kejadian kemarin yang terjadi pada Ayu. Dimas meminta kita bongkar tenda dan turun. Rencana muncak dan semalam lagi di alun-alun Surya Kencana dibatalkan. Putri terlihat lemas mendengar pembatalan itu karena dia satu-satunya yang belum pernah menyentuh puncak gede. Namun, Ayu yang biasanya diam menolak mentah-mentah rencana itu. Adu argumen lalu mewarnai acara sarapan kami. Ayu yang biasanya jarang berpendapat kini terlihat ofensif. Begitupun Dimas yang biasanya penuh pertimbangan, kali ini dengan keras kepala menolak setiap pendapat Ayu. Mataku berganti-ganti menatap Dimas dan Ayu. Ada sesuatu yang ganjil, tapi aku tak mampu menebak di mana letak keganjilannya. Seperti setiap perdebatan ini pun berujung tanpa hasil. Ayu mempersilahkan Dimas jika mau turun, dia akan tetap pada rencana semula. Putri diam-diam mendukung pendapat Ayu, sementara Dimas mengancam kalau perlu dia akan menyeret Ayu sampai Cibodas. Aku tak terlalu ambil pusing apakah tetap muncak atau balik kanan. Pikiranku masih tertambat pada penglihatanku tadi. Apakah kejadiannya di sini, di kawasan Gunung Gede? Apakah mereka salah satu kasus pendaki yang hilang dan tak pernah ditemukan? Aku bergidik tiap mengingat taring binatang buas itu menembus daging dan meretakkan tulang perempuan itu, juga jejak darah saat tubuhnya ditarik ke semak. Kurasa cepat atau lambat, laki-laki itu pun bernasib sama. Lamunanku teralihkan saat perdebatan dua orang itu makin meruncing. Garis merah samar di leher Ayu menarik perhatianku. Garis yang sama juga terlihat di pergelangan kaki kanan Dimas, juga di tangan kanannya. Garis apa itu? Sejak kapan tanda itu muncul? Aku berani sumpah, tanda itu tak ada kemarin sore. Aku makin terkejut saat kulihat Putri memiliki tanda yang sama. Garis itu ada di seluruh wajah, tangan, dan kakinya. Aku menyadarinya juga. Dia melihat apa yang kulihat. Dengan panik, dia membolak-balik kedua tangannya. Garis merah itu ada di mana-mana. Lalu setelah menyadari sesuatu, matanya mulai basah. Dimas hanya melirik sekilas ke tangan kanannya, seakan tak peduli. Putri bahkan sama sekali tak menyadarinya. Ketika air matanya akhirnya tumpah, ekspresi Ayu berubah datar. Matanya terlihat kosong. Lalu mendadak tanpa aba-aba, dia berbalik dan lari masuk hutan di belakang pondok kandang badak. Dimas refleks mengejarnya, diikuti Putri dan aku. Suara jeritan dan tangisan Ayu terdengar dekat, namun sosoknya tak terlihat karena rapatnya hutan. Semakin jauh mengejar, aku semakin tertinggal. Lantai hutan yang tertutup semak memperlambatku. Kawasan hutan tinggi seperti ini terlalu berbahaya untuk bergerak tanpa pengetahuan medan. Jurang yang dalamnya ratusan meter dapat dengan mudah tak terlihat karena tertutup semak. Menyadari jalur umum pendakian sesungguhnya adalah punggungan, yang artinya di kanan kirinya adalah lembah. Aku gemetar ketakutan.
Sambil mengistirahatkan nafasku yang menggap-menggap, pandanganku berkeliling mencari sedikit saja jejak mereka. Tak ada gerakan apapun, bahkan tak ada secuil pun ranting patah. Aku kehilangan jejak. Berusaha menenangkan gemuruh jantungku, aku diam dan mengedarkan pandangan, mencoba mengorientasi keberadaanku. Tak hanya kehilangan jejak, kemungkinan paling buruk, aku tak mampu menemukan jalan kembali. Aku berjongkok mengistirahatkan kaki dan berusaha tidak panik. Ini situasi serius, namun sulit sekali mengingat pelajaran yang kubaca di diktat. Dalam kondisi seperti ini, pikiranku terus-menerus mengajak berpikir tentang berbagai keganjilan situasi sejak kemarin. Dia lari kenapapun aku tak tahu. Masa iya hanya karena debat naik atau turun bisa dramatis begitu? Rasanya bukan Ayu sama sekali. Juga garis-garis merah samar itu, juga mimpi atau malah penampakan pendaki yang hilang, juga kejadian Ayu hari sebelumnya. Rasanya seperti melihat puzzle yang berantakan. Aku mendongakkan kepala, melihat cahaya matahari yang menembus rapatnya atap hutan. Aku juga menyadari lumut yang tumbuh di batang pohon, dan sadar arah mana yang dia tunjukkan. Hanya saja aku tak mampu menebak kandang badak ada di arah yang mana. Mungkin harus bergerak ke tempat yang hutannya tak terlalu lebat, agar bisa melihat puncak gede atau puncak Pangrango sebagai acuan arah. Dengan hati-hati aku mulai bergerak. Semak setinggi dada langsung menghalangi langkahku dan mengajakku berpikir ulang. Namun aku meyakinkan diri untuk terus bergerak. Memang lebih aman berdiam diri, tapi aku tak sanggup terus menunggu dalam ketidakpastian. Lagi pula menunggu apa? Aku ragu orang-orang lain di kandang badak memperhatikan kami. Tim SAR terlalu cepat, dan aku tak ingin ini menjadi situasi SAR. Dimas, Putri, dan Ayu, aku bahkan tak yakin mereka adalah dirinya sendiri. Sedikit demi sedikit tanganku terasa perih. Alang-alang berdaun tajam mengiris kulitku yang tak dilindungi pakaian. Perbedaan tinggi tanah seringkali membuatku gugup, karena mengira aku sudah di bibir jurang tanpa mampu melihat lantai hutan. Kini aku hanya mampu mengobservasi pohon dan semak di depanku. Juga insting yang jelas tak terasa untuk menghindari jurang yang tak terlihat. Aku sungguh merasa tak berguna. Ketika akhirnya alang-alang memendek hingga sebatas pinggang, mataku tertumbuk pada dua buah pohon yang berdiri berjajar dan terlihat kembar. Di tengah vegetasi yang hampir serupa, sangat mungkin terdapat dua pohon dengan rupa yang sama. Tapi melihat letak berdirinya, aku teringat kejadian di perahu, juga di Gunung Slamet. Dan melihat kejadian aneh akhir-akhir ini, bukan tak mungkin jika langkahku memang sengaja diarahkan ke sini, gerbang gaib Gunung Gede. Sejenak aku menimbang-nimbang sambil menatap celah di antara dua pohon kembar itu. Haruskah aku melangkah ke sana? Targetku saat ini harus balik ke kandang badak dan melaporkan tentang teman-temanku ke volunteer. Jika aku masuk ke sana, kemungkinan paling besar posisiku justru makin tak pasti. Sambil diam berpikir, kurasakan sesuatu merambat di kakiku yang dengan panik buru-buru kutepis. Hanya ujung semak ternyata. Aku bergidik membayangkan lantai hutan mungkin saja penuh serangga-serangga merayap, atau mungkin ular tanah. Kuperiksa bawaanku, di setiap kantong hanya ada rokok dan korek, tak ada makanan ataupun pisau. Sebelum malam, aku harus sudah keluar dari sini. Sinar matahari yang menembus rapatnya hutan menciptakan tiang-tiang cahaya di sana-sini. Melihat posisinya yang tepat di atas kepala, pastinya sekarang tepat tengah hari. Pakaianku basah oleh keringat, hutan terasa pengap. Aku seakan berlomba berebut udara segar dengan rapatnya pohon-pohon di sini. Sekali lagi kuedarkan pandanganku ke segala arah.
semua tampak sama. Sementara celah di antara dua pohon kembar itu seakan terus memanggil. Jika ini benar gerbang gaib, rasanya percuma aku menghindar. Aku 100% yakin, andai ku bergerak kemanapun, pasti akan selalu kembali ke tempat ini. Malah akan buang-buang tenaga. Baik, tantangan diterima, bisikku. Dengan hati-hati, aku bergerak mendekati dua pohon kembar itu yang posisinya agak menanjak di atas. Hutan ini terasa mendadak hening, seakan semua mata sedang menahan nafas, memperhatikan pergerakanku. Hanya suara langkahku yang menggesek semak dan nafasku yang terdengar berat. Semakin mendekat, barulah terlihat dua pohon itu berdiri di atas gundukan tanah yang lebih tinggi dibanding dari arahku bergerak. Akarnya yang gemuk mencuat menembus tanah, kujadikan pegangan untuk mengangkat tubuhku ke atas. Setelah usaha yang lumayan memakan waktu, akhirnya aku berdiri tepat di depannya. Dari dekat, pohon itu ternyata lebih besar dari yang kelihatannya. Dua pohon itu dipisahkan jarak setengah meter, namun akar dan dahannya saling berkait. Dan dari jarak sedekat ini baru bisa terlihat mereka bukanlah pohon kembar. Yang membuat mereka berbeda dan kelihatan mencolok adalah warnanya yang putih dibandingkan pohon lain yang berwarna coklat gelap. Dibanding pohon lain yang berwarna coklat gelap cenderung hitam, rupanya warna itulah yang menarikku. Ini bukan soal mistis, ternyata hanya logika. Sedikit menyesal karena telah membuang tenaga sia-sia, aku melangkah di antara celah dua pohon itu. Merasa konyol karena overthinking dan mistisentris. Gerbang gaib apanya, batinku. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba tanah yang kuinjak terasa goyah. Semak di depanku bergetar dan diikuti suara gemuruh yang teredam. Tanah di bawah kakiku longsor. Aku menjerit kaget dan takut kala tubuhku terbanting dan merosot dengan cepat. Dengan putus asa, tanganku mencoba meraih apapun untuk menghentikan laju jatuhku. Namun, apapun yang berhasil kurai langsung tercerabut dari akarnya. Aku semakin panik dan pasrah. Yang mampu kulakukan hanya melindungi kepalaku dengan dua tangan dari benturan. Lalu, secara tiba-tiba, kakiku terkait semak perdu. Suara seperti ranting patah diikuti rasa sakit yang luar biasa menyebar di pahaku. Kala dengan menduduk tubuhku berhenti meluncur. Saat membuka mata, aku hanya 30 cm dari dasar jurang berbatu, dengan tubuhku dalam posisi terbalik. Dengan susah payah, akhirnya aku mampu melepaskan jeratan semak di kakiku. Aku beruntung karena terperosok di tebing tanah, membuat luka yang timbul tak seberapa. Andai itu adalah tebing batu, habislah sudah. Aku mendongak menatap ujung tebing tempatku terperosok. Tingginya sekitar 20 meter, namun hanya curam di seperempat bagiannya saja. Melihat akar-akar di dinding tebing, rasanya aku mampu untuk mendaki ke tempat semula. Baru saja hendak berdiri, aku langsung ambruk kembali ke tanah. Rasa sakit yang luar biasa menyebar dari lutut kananku. Dahiku langsung basah oleh keringat. Khawatir sesuatu yang paling kutakutkan terjadi. Dengan tangan gemetar, kuraba pusat rasa sakit tadi. Aku langsung memeki kesakitan saat jariku mengusap lutut yang tampak menonjol itu. Tak ada darah yang merembes, namun tonjolan ganjil di lutut yang terbungkus celana, ditambah rasa sakit yang amat sangat, membuatku menyimpulkan hal yang paling kutakutkan, patah kaki. Dengan hati-hati, kuposisikan lututku senyaman mungkin. Saat aku memutuskan menyandarkan tubuh dan beristirahat, mataku menerawang kosong.
situasinya makin tak terkendali. Aku menyesali keputusanku yang ikut mengejar Ayu keluar jalur. Lagian, apa-apaan dia itu. Tapi aku lebih menyalahkan diri sendiri, bukan orang lain. Akulah penyebab situasiku jadi begini. Refleks sialan. Lagian sudah benar aku diam. Kenapa juga harus penasaran dengan pohon kembar? Sialan. Diam tak bergerak selama beberapa waktu. Bayangan pepohonan yang terkena cahaya matahari kian memanjang. Di atas sana langit berwarna jingga. Namun di bawah sini, hutan semakin gelap. Samar telingaku menangkap suara adzan maghrib di suatu tempat. Langsung kuingatkan diriku, itu hanya suara adzan di kaki gunung yang terbawa angin lembah. Jangan coba-coba mengikutinya. Akhirnya selimut malam terbentang. Tak ada siapapun di sekitarku selain kegelapan. Aku masih belum mampu kemana-mana. Bergerak sedikit saja, tubuhku bagai tersengat listrik. Tulang lututku yang dislokasi, bahkan merobek kulit pembalutnya. Tapi kali ini rasa sakit itu muncul. Aku bagai kehabisan udara, megap-megap sambil meringis menahan tangis. Di sekap malam, suhu langsung menukik drastis. Namun dinginnya masih mampu kutahan. Yang saat ini kurindukan adalah seteguk air untuk membasahi kerongkonganku yang terasa kian mencekik. Dalam kekalutan, berkali-kali pikiranku juga menarik ingatan tentang bagaimana cara mencari air dalam keadaan survival. Ditambah gelisah dan ketakutan dalam menghadapi malam, dadaku makin terasa sesak. Setelah lebih tenang, mataku mulai terbiasa dalam kegelapan dan mulai mampu membedakan pucuk pohon dengan langit malam yang tanpa bintang. Tak ada yang bisa kulakukan saat ini. Semoga aku bisa memejamkan mata dan bangun setelah matahari muncul besok. Doa-doa panjang kubisikkan. Semoga aku tak kedinginan. Semoga malam nanti tidak hujan. Semoga aku tak demam. Jangan pernah ada penampakan. Belum sempat mengucap amin, bulu kuduku langsung meremang. Dalam keheningan malam, telingaku samar menangkap suara gesekan. Atau apakah aku salah dengar? Kupasang telingaku baik-baik. Jantungku mulai berdetak tak beraturan. Aku tak salah dengar, itu memang suara gesekan. Kabut tipis dan kegelapan makin membuatku tertekan. Dan suara itu kian mendekat. Bahkan di antara napasku yang terdengar memburu, aku bisa mendengar suara itu. Awalnya hanya samar, namun perlahan semakin kuat. Sebuah kesadaran yang menghantamku tiba-tiba. Dengan tanpa berpikir lagi, kujatuhkan tubuhku ke tanah sebelum terlambat. Lajuku berhenti tepat pada waktunya. Telat bertindak sedikit saja, entah apa yang akan terjadi. Setengah meter di depanku menganga jurang yang tersembunyi di balik rimbunnya semak. Suara teredam yang sejak tadi timbul tenggelam. Ternyata sebuah air terjun yang mengalir jatuh ke jurang di depanku. Tanganku gemetar menyadari betapa berbahayanya situasi tadi andai aku tak bertindak cepat. Lalu sebuah kesadaran lain menyeruak. Jantungku berdetak keras, seraya ku berdoa dengan putus asa. Detaknya bahkan terdengar di telingaku dan kurasakan di nadiku. Dengan kaki gemetar, pelan dan hati-hati, aku mendekati bibir jurang, berharap ketakutanku tak terbukti. Lututku langsung lunglai, ketakutan pun menjadi nyata. Belasan meter di bawah sana, tubuh Mei terbujur diam di atas sebuah batu besar. Setengah badannya, mulai dari pinggang ke bawah, terendam dalam ceruk yang membentuk kolam tak jauh dari air terjun. Tangannya timbul tenggelam, dimainkan riak air yang mengalir. Dari atas sini aku tak mampu memastikan keadaannya, dan sebisa mungkin tak mau memikirkannya. Mataku nanar mencari jalan turun. Dengan panik,
Aku menyeberangi aliran air dangkal di sisi seberang, berharap tebing di sana lebih landai. Harapanku sia-sia. Tebing di kedua sisi air terjun ditutupi semak lebat, tanpa tonjolan batu sebagai pijakan. Sempat terpikir untuk melompat begitu saja ke kolam di bawah, namun aku meragukan pilihan itu. Air terjun kecil ini tak akan menciptakan kolam yang cukup dalam untuk menahan beban jatuhku. Airnya yang keruh dan batu-batu tajam yang berserakan juga terlihat mengancam. Ini bukan pilihan. Namun semakin larut, berkali-kali ku tengok tubuh Mei yang diam tak bergerak di bawah sana. Semakin lama aku di sini, semakin genting situasinya. Tenang, tenang. Kupaksa diriku untuk mengambil nafas dan berusaha tenang. Kepanikan justru akan menghasilkan keputusan yang salah. Aku berjongkok, kedua tanganku menggenggam rumput liar untuk meredam gemetar yang tak mau berhenti. Seluruh tubuhku basah oleh keringat yang terasa dingin di punggungku. Kuedarkan pandangan ke arah hutan, mempelajari konturnya, berharap ada jalur memutar untuk turun ke sana. Tapi pikiranku terlalu kalut untuk berpikir jernih. Mataku terus-menerus diarahkan ke jalur turun tercepat, sisi tebing air terjun. Sementara di atas, awan hitam mulai berkumpul. Seperti biasanya, di musim ini, kawasan Gede Pangrango selalu diguyur hujan setiap sore menjelang malam. Titik air pertama yang jatuh di tanganku bagai menyadarkan aku terlalu lama membuang waktu. Jika hujan keburu turun, resiko air bah bakal menambah masalah baru. Ah, persetan. Kutarik napas panjang, lalu tanpa berpikir lagi, kedua kakiku turun mencari pijakan. Kekosongan di bawah kakiku langsung membuatku gugup. Aku bisa, aku bisa. Aku berbisik menguatkan hatiku. Aku panik, tak ada apapun yang bisa kupijak. Dengan tangan yang gemetar memegang erat semak sebagai penahan beban, aku harus cepat. Lalu alih-alih memijak batu, kulilitkan tumbuhan rambat tebing di kaki kananku. Lumayan kuat. Aku beralih melakukan hal yang sama pada kaki kiriku, sambil terus bergeser turun. Dengan cara ini, aku berhasil turun sejauh 2 meter. Saat tiba-tiba tumbuhan rambat yang kugenggam tercabut dari akarnya. Dengan posisi kaki kiri yang masih terlilit tumbuhan, tubuhku langsung menghantam tebing dengan posisi kepala di bawah. Sebuah batu tajam menembus siku kananku, merobek kulitku hingga ke pundak. Lilitan itu pun akhirnya tak kuat menanggung beban tubuhku dan putus. Yang pertama kulihat saat membuka mata adalah gumpalan awan hitam yang tampak rendah. Rintik hujan yang jatuh mengaburkan pandanganku. Seiring kesadaranku yang timbul tenggelam, rasa sakit yang teramat sangat menyebar ke seluruh tubuh. Sesuatu yang sangat terasa membasahi punggung, darahku. Sebuah batang ranting tajam menancap di lengan atasku. Benda laknat itu yang merobek kulitku hingga ke bahu. Pergelangan tanganku patah. Begitupun siku dan kaki kananku. Aku sudah habis di sini. Mei tergolek hanya 3 meter dariku. Namun tubuhku tak mampu bergerak untuk mendekat. Wajahnya tertutup rambut. Aku berharap dia hanya lelah dan tertidur. Namun tetap aku tak mampu membohongi firasatku. Tunggu Mei, aku akan ke sana. Tapi izinkan aku tidur sebentar. Dingin, itu yang pertama aku rasakan. Ketika akhirnya aku mampu membuka mata, tak ada apapun, semuanya gelap. Tak mampu berpikir mengapa aku terbangun di sini. Pikiranku kalut. Namun perlahan aku mulai bisa melihat walau samar. Dedaunan, hutan. Sesuatu terasa basah di punggungku, tanah yang lembab.
Barulah sedikit demi sedikit kesadaranku kembali. Tubuhku nyatanya tergeletak begitu saja di tanah. Detak jantungku yang tadinya bergemuruh kencang perlahan mulai tenang. Aku masih hidup. Hanya saja aku belum mampu bergerak. Aku bahkan tak mampu merasakan kaki dan tanganku. Kelopak mataku terasa berat. Mungkin lebih baik aku tidur sebentar, 1 atau 2 jam. Lalu sebuah ingatan menabrakku, seakan listrik menyetrum aliran syarafku. Samar dan putus-putus, ingatanku menghadirkan Ayu yang terpeleset dan jatuh ke jurang. Aku ingat sekarang, aku ingat. Kami mengejar Ayu yang tiba-tiba kerasukan. Sekarang aku mengerti kekalutanku karena terlambat menolong Ayu. Mataku langsung basah. Bagaimana kalau dia meninggal? Bagaimana caraku mengabarkan orang tuanya? Seiring tangisku yang pecah, langit juga melepaskan gerimisnya. Dari tempatku sekarang, langit bahkan tak terlihat tertutup rimbunnya hutan. Jam berapa sekarang? Sepertinya aku pingsan terlalu lama. Apakah tengah malam? Aku harus bergerak. Dengan tenaga yang tersisa, akhirnya aku mampu memaksa tubuhku bangkit. Namun bersamaan dengan rasa sakit yang tiada tara, aku kembali jatuh terjerembab. Tak mau mengalah, ku coba bangkit lagi, walau akhirnya harus kembali tersungkur. Pada percobaan yang ketiga baru kusadari, tungkai kaki kananku patah. Dalam kegelapan, ku coba meraba, merasakan kondisinya. Aku terpekik. Rasa sakit itu datangnya dari mata kakiku yang tergeser ke belakang. Dengan sangat perlahan, ku geser pantatku ke arah pohon di dekatku. Aku harus bersandar. Aku mendongakkan kepala, menyambut rintik hujan yang membasahi wajahku. Dalam keadaan biasa, situasi ini akan sangat berbahaya. Hipotermia bisa muncul kapan saja. Luka inilah yang menyelamatkanku. Ketakutanku akan rasa sakit membuat tubuhku terus waspada. Mungkin aku selamat dari hipotermia, tapi jika tak mampu menemukan pertolongan, hasilnya akan sama saja. Ini cuma mati yang tertunda. Berapa jauhnya jarakku dari kandang badak, aku sama sekali tak dapat menduga. Orientasiku atas jarak dan waktu hilang akibat hilangnya kesadaranku yang terlalu cepat. Pepohonan di dalam hutan ini juga tak membantu. Semua terlihat sama, kurus dan tinggi dengan batangnya yang hitam kecoklatan, serta ranting kurus seperti jemari mayat. Aku meringis kesakitan tiap kali kakiku tak sengaja terantuk. Rasa sakitnya berdenyut-denyut hingga membuat telingaku berdenging dan mataku berkaca-kaca. Kemudian, pelan dan pasti, suhu tubuhku meningkat. Malam ini, sendiri di tengah hutan antah berantah, akan kulewati dengan demam tinggi. Aku hanya tersenyum kecut. Seseorang berjalan pelan sekali dari kegelapan. Sosoknya tak terlihat. Aku hanya tahu dia laki-laki. Kembali aku tersenyum. Aku tahu halusinasi bagian dari efek demam tinggi, tapi aku tak menyangka akan senyata ini. Sosok itu berjongkok di depanku. Walau tak terlihat, aku merasa dia sedang memperhatikan luka di kaki kananku. Kemudian tangannya menyentuh dahiku. Rasa dingin langsung menyebar ke seluruh tubuh. Aku hanya diam tak bereaksi, menikmati sensasi halusinasi yang aneh ini. Sebuah suara yang lembut terdengar di telingaku. Bahkan sosok itu pun bersuara, "Ayo, bertahan. Jangan diam di sini. Temanmu sedang butuh pertolongan." Situasi seperti ini yang paling kukhawatirkan dalam setiap perjalanan mendakiku. Aku mengerti, bagaimanapun aku berusaha safety, akan selalu ada bahaya yang mengintip dalam gelap. Mungkin aku lengah, sehingga cakarnya yang dingin dan tajam merenggut dan menjerumuskan kami di lembah tak bernama ini.
Ini akan jadi pelajaran yang berharga. Lain kali, aku tak akan lengah lagi. Jika ada lain kali. Malam sudah menebarkan selimutnya sejak tadi. Entah jam berapa sekarang, mungkin tengah malam. Aku sempat jatuh tertidur. Tanpa jam di tangan, aku kehilangan jejak waktu. Gerimis sudah berhenti sejak tadi. Namun kami tetap berlindung di balik pohon besar ini untuk menghindari percikan air terjun di belakangku. Untung orang yang baru jatuh dari tebing setinggi belasan meter, kondisiku lumayan baik. Tapi ada luka yang fatal di bagian kepala. Namun tanganku terus membengkak dan mulai sulit digerakkan, kemungkinan patah di dalam. Kaki kananku tak perlu ditanya. Tulang keringnya patah dan membuat menembus kulit di bawah lututku. Di awal tadi, darah memuncrat seperti pancuran kecil, tapi sekarang rasanya sudah berhenti. Sesuatu yang lengket di sekitarku, pastinya darahku yang mulai mengering. Itu bisa dipikirkan nanti. Selain luka dan patah di sana-sini, keadaanku bisa dibilang baik-baik saja. Yang kukhawatirkan adalah kondisi Ayu. Dia tak sadarkan diri sejak tadi, namun mulutnya terus meracau. Beberapa kali dia menggumamkan ayah bundanya, tapi lebih sering menggumam tak jelas. Dia pasti sedang demam tinggi, tubuhnya panas sekali. Aku terus-menerus mengutuk ketidakberdayaanku. Saat ini yang mampu kulakukan hanya memeluknya agar dia merasa nyaman. Kondisinya jauh lebih buruk dariku. Wajahnya penuh darah yang mengucur dari kepalanya. Kurasa luka itu yang membuatnya tak siuman sampai sekarang. Aku masih bergidik tiap kali teringat kejadian tadi. Otakku berpikir keras, sesungguhnya apa kesalahan kami hingga bisa seperti ini. Aku sering melihat kejadian orang yang kerasukan, tapi tidak yang seperti itu. Pasti ada sesuatu yang salah. Makhluk ini jelas berniat mencelakakan kami. Saat itu, walau aku bisa mengimbangi, tapi akhirnya aku tertinggal jauh dari Ayu. Sosoknya benar-benar hilang dari pandangan. Patokanku hanya semak yang masih bergetar sebagai penanda arah. Tiba-tiba pepohonan hilang. Aku tiba di batas hutan. Bibir jurang menganga 5 meter di depanku. Ketika aku tiba, Ayu ada di sana, berdiri tepat di pinggir jurang dengan ekspresi bingung dan ketakutan. Tubuhnya terlihat ringkih, wajahnya terlihat lelah, tapi dia tidak sendiri. Aku tak tahu apakah Ayu menyadarinya, tapi ada orang lain bersamanya. Perempuan itu berada tepat di belakangnya. Ayu sempat menoleh saat aku tiba. Ekspresi wajahnya terlihat lega ketika melihatku. Perempuan di belakangnya juga melihatku. Lalu tangannya pelan-pelan bergerak. Dengan ketakutan aku melihat tangan itu terangkat dengan gerakan lambat. Tubuhku membeku dan mulutku tak mampu mengeluarkan suara. Lalu yang kutakutkan terjadi. Aku menjerit dan berlari berusaha mengejar tubuh Ayu yang meluncur ke jurang. Ekspresi ketakutan di matanya tak akan bisa kulupakan. Dia bahkan tak mengeluarkan suara sedikit pun. Lalu tangan sedingin es itu menyentuh punggungku. Dengan sedikit sentakan tubuhku menyusul Ayu terjun ke jurang. Dadaku sesak teringat itu. Walau menggunakan pakaian yang mengisyaratkan seorang pendaki, aku yakin perempuan itu bukan manusia. Matanya terlihat kosong. Wajahnya tak menampakkan ekspresi ketika mendorong Ayu. Dan satu lagi, wajah itu tak asing buatku. Di mana aku pernah melihatnya? Lamunanku terganggu ketika telingaku menangkap suara asing di antara kerasnya suara deburan air terjun. Tubuh Ayu yang melorot ke pinggangku. Ku tarik dan ku dekap agar lebih mendekat. Dari mulutnya terus-menerus,
Dari mulutnya terus-menerus terdengar racauan tak jelas. Suara itu makin terdengar jelas. Mataku menyipit berusaha melihat di antara kegelapan dan kabut. Sumber suaranya berasal dari kegelapan semak dan pepohonan di depanku. Dengan ketakutan, langkahku yang mulai mati rasa meraba-raba tanah di sekitarku, berusaha mencari apapun untuk perlindungan diri. Tangan kiriku menemukan sebuah batu yang setengahnya terkubur di tanah. Dengan panik aku menggalinya dengan cepat. Suara geraman itu kian mendekat. Kabut yang bergerak tertiup angin di mataku bagai sesuatu yang bernyawa. Pemandangan itu malah makin menciutkan nyaliku. Suara gesekan itu tidak hilang. Dia ada, hanya suaranya timbul tenggelam di antara bunyi gerimis dan serangga malam. Sret. Kewaspadaanku kembali, suara itu kian mendekat. Aku bergerak mundur dengan hati-hati agar tonjolan di kulitku tak merasakan nyeri. Namun tak ada tempat mundur. Semak di belakangku terlalu rapat. Srek. Mataku tak berkedip, napasku bertahan. Srek. Suara itu kian jelas. Apapun itu sudah sangat dekat. Tubuhku menegang. Sebutir keringat mengalir dari dahi ke pipi. Lalu tetesannya jatuh ke daun kering di bawahku. Bunyi lembutnya menambah deru detak jantungku. Dengan napas tertahan di kerongkongan, mataku nanar menatap semak dan bayangan gelap pepohonan. Kabut tipis terus bergerak-gerak dengan ganjil. Sementara kabut yang lebih tebal bergerak tenang, hanya setengah jengkal dari tanah. Hutan mendadak diam. Tak ada riuh serangga malam. Begitupun suara gesekan. Aku menunggu dengan gemetar. Keheningan ini terasa sangat menyiksa. Srek. Suara gesekan itu tepat di sampingku. Dengan leher yang tiba-tiba terasa kaku, pelan-pelan aku menoleh. Mataku melebar, darahku seakan beku. Jeritanku tercekat di tenggorokan. Yang pertama kulihat adalah rambutnya yang panjang menutupi wajah. Nafas perempuan itu terdengar berat dan mengerikan. Dia berjalan merayap di tanah. Tak mampu bergerak. Aku hanya terpaku kala rambut perempuan itu tersibak. Dengan gerakan yang terasa lambat, wajahnya menatap wajahku. Matanya melebar dan ekspresinya berubah. Lalu suara lengkingan teriakan membangkit dari mulutnya. Darahku membeku seketika. Ketegangan yang memuncak meledak. Tubuhku mati rasa. Wajahku tak mampu bergerak dari wajahnya yang ekspresinya kini berubah. Suara teriakannya mereda, digantikan gelak tawa kegirangan. Aura ketegangan menghilang, digantikan kebingungan. Mulutku terbuka lebar, mataku menatap tak percaya. Putri. Tawanya makin menjadi hingga terbatuk-batuk. Kenal lu. Dia membalas sambil terus tertawa. Saat akhirnya mampu menguasai diri lagi, barulah mataku mampu melihat dengan jelas. Di depanku Putri sedang terpingkal-pingkal dengan menyebalkan. Ciancok, anak setan, lu mau bikin gue mati jantungan? Semburku meluapkan kekesalan. Aha, sorry kak, gue gak tahan ingin kasih kejutan. Hahaha. Putri terus saja tertawa kegirangan. Aku, Putri, dan kami semua adalah teman sejak kecil. Kami kenal orang tua masing-masing. Sejak dulu keisengan anak ini memang absurd dan tidak peduli tempat. Ketakutan berganti kelegaan karena sekarang aku tak sendiri. Kaki lu kenapa, Put? Tanyaku setelah memperhatikan dia yang tak merubah posisi kakinya di tanah. Kayaknya mata kakinya geser. Sakit banget. Makanya gue jalan merayap ke sini, jawabnya. Aku mengangguk mengerti, jadi itu yang menyebabkan suara gesekan sejak tadi. Lalu giliranku menunjukkan kondisi lututku yang mungkin saja lebih parah.
Putri melihat mendekat sambil menyipitkan matanya. Ia lalu mengangguk-angguk tanpa mengatakan apa-apa. Namun bagaimanapun kondisinya, aku lega. Sekarang tinggal Dimas dan Ayu. Lu kok bisa tahu posisi gua, Put? Tanya aku ketika menyadari hal yang sebenarnya aneh ini. Seakan ingin menjawab, namun diurungkan, mata Putri menyipit, nampak mempelajari kondisi mentalku. Ada laki-laki, dia yang nunjukin posisi elu yang ternyata nggak terlalu jauh. Dia minta gua tunggu di sini bersama elu sampai nanti dia balik lagi. Putri menjawab dengan suara berbisik, seakan sedang merahasiakan sesuatu, lalu melanjutkan. Tapi Kak, jangan tanya siapa dia ya. Elu juga nanti jangan banyak tanya. Intinya gua percaya sama dia. Ngerti ya arah omongan gua? Aku tak mengerti, tapi aku mengangguk mengiyakan. Sejujurnya, aku sudah cukup lega pertolongan datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Dengan adanya Putri, laki-laki penolong itu, dan kemungkinan selamat, membuat pikiranku tak sekalu tadi. Kini kepalaku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tadi tak sempat mendapatkan tempat. Tadi di kandang badak, lu ada merasa aneh nggak sama badan lu, Put? Tanyaku. Enggak, kenapa? Jawabnya cepat. Tadi itu gue lihat garis-garis merah di leher dan tangan Ayu sama Dimas. Garis merah itu malah lebih banyak di badan lu, jawabku. Putri mengangkat bahu. Enggak ada yang aneh. Sesungguhnya banyak yang ingin kutanyakan, namun laki-laki yang dimaksud Putri tiba-tiba sudah berdiri di depan kami. Aku bahkan tak mendengar langkah kakinya. Dalam kegelapan ini, sosoknya seakan tanpa siluet. Wajahnya tak terlihat tertutup kegelapan malam. Dia melemparkan akar gantung yang ukurannya lumayan padaku. Dan Putri, suaranya terdengar lembut namun tegas. Diminum. Tanganku bergetar saat meminum cairan akar gantung itu. Barulah sekarang aku menyadari tubuhku menjerit akibat kehausan yang terlalu. Energiku seakan kembali ketika air segar itu membasahi kerongkonganku. Berdiri, ikut aku. Kalian bisa saling memapah, katanya lagi. Aku dan Putri saling bantu untuk berdiri, dan benar, dengan cara saling memapah, kami bisa bergerak. Sosok itu diam dan dengan sabar memperhatikan kami berusaha dengan canggung. Tangan Putri dikaitkan ke leherku, sebaliknya tanganku menahan pinggang Putri. Tapi setidaknya kami mampu beranjak. Selama beberapa saat kami terus bergerak dalam diam. Aku tak tahan lagi untuk bertanya, kita mau kemana, Bang? Aku hanya melepaskan rasa penasaran. Aku hampir yakin dia akan mengabaikanku, tapi aku salah. Nyatanya dia menjawab sebuah jawaban yang singkat, Mei. Jawaban apa itu? Mungkin dia tak mendengar pertanyaanku. Namun tangan Putri yang merangkul pundakku berkedut merespon jawabannya. Apa Putri mengenal nama itu? Dari tanganku yang makin terasa kaku, dengan panik menggali batu yang tak juga mampu kuambil. Sementara suara geraman berat itu semakin mendekat. Ketidakmampuanku mengambil batu itu benar-benar membuatku makin frustasi. Tubuhku menegang dan terasa kaku ketika kegelapan di depanku seakan bergerak. Dengan napas bertahan, yang mampu kulakukan hanya menatap pasrah pada sebuah semak di depanku. Ada sesuatu di balik semak itu yang sedang menunggu. Aku merasakannya. Mungkin sesuatu itu sedang menatap mataku saat ini. Aku tak tahu. Namun dari posisiku yang kulihat hanyalah kegelapan dan semak yang sedikit bergoyang. Dengan berhati-hati, tanpa mengalihkan pandangan, kupindahkan posisi Ayu. Dia sudah berhenti meracau, tapi gumaman-gumaman tak jelas kadang masih terdengar. Semak itu bergoyang lagi. Aku sudah berhenti berusaha mengorek batu itu. Aku tak ingin fokusku pecah. Entah apa yang ada di sana, yang jelas jika apapun itu akhirnya muncul,
Aku ingin dalam keadaan siap. Simak itu kembali bergoyang. Mulutku terasa kering, setetes keringat jatuh ke mataku. Kupaksa untuk tak berkedip. Nyeri di kakiku kembali berkedut. Dengan interval seirama detak jantungku, tak kugubri semua itu. Aku membisikkan kata seakan doa. Jangan lengah, jangan lengah. Semak itu tersibak, mataku terbelalak ketika sesuatu itu akhirnya muncul. Awalnya keterkejutanku ketika sepasang mata kuning besar muncul dan menatapku dengan dingin. Lalu tubuhku langsung menggigil kala perlahan dia bergerak dari kegelapan, menampakkan seluruh tubuhnya yang berbulu hitam. Ekor panjang di belakangnya menyabet ke kiri dan ke kanan. Dadanya nampak bergetar tiap kali terdengar geraman. Aku diam tak mampu bergerak. Tiap kali geraman itu muncul, sendi tulangku terasa nyeri. Aku sudah tak mampu lagi menelan ludah. Mulutku mendadak kering. Aku pasrah. Dalam keadaan sekarang, tak ada yang bisa kulakukan untuk melawan binatang besar ini. Mungkin inilah akhirku. Dia tak mendekat, namun gerak tubuhnya melihat tegang dan waspada. Aku bergidik ngeri, menunggu dia tiba-tiba bergerak mendadak dan mencabik dagingku. Bahkan dalam diamnya, aku sudah mampu merasakan taringnya yang menancap di tulangku. Kulirik Ayu yang kini terlihat tenang. Kubetulkan rambutnya yang berantakan. Mohon maafkan aku. Kalimatku tak selesai, suara berdebum kencang terdengar dari tempat binatang itu berdiri. Tubuhku menegang, kupejamkan mata dan kudongakkan kepalaku, menunggu detik saat taringnya merobek leherku. Tapi kematian itu tak kunjung datang. Ketika akhirnya aku mampu membuka mata, kulihat siluet gelap seseorang berdiri di depanku. Binatang itu masih di tempatnya, belum bergerak sedikitpun. Mata kuning besarnya menatap sosok di depanku, mulutnya terbuka, memperlihatkan lidahnya yang berwarna merah darah sambil mengeluarkan geraman. Tapi binatang itu tetap tak bergerak, begitupun sosok itu. Lalu di tengah situasi yang mencekam ini, sebuah tangan jatuh di bahuku. Aku nyaris berteriak histeris. Andai tak ada sebuah tangan lagi yang membekap mulutku. Raka? Aku hampir tak mempercayai penglihatanku, tapi ini benar Raka. Dengan jari telunjuk di mulut, dia memberikan aba-aba padaku agar tenang. Seketika aku dipenuhi rasa syukur yang meluap-luap, hingga nyaris melupakan sosok macan kumbang di depanku. Tubuhku kembali menggigil saat ekor mataku melihat binatang besar itu bergerak. Aku nyaris tak percaya. Macan kumbang itu justru bergerak mundur. Mata kuningnya bergerak dengan waspada antara sosok itu, aku dan Raka. Selangkah demi selangkah, keempat kaki makhluk itu bergerak mundur tanpa membalikkan badannya. Sosok laki-laki itu tetap diam di tempatnya sambil terus mengawasi. Lalu Raka dengan perlahan memapah dan membantuku untuk berdiri. Aku berusaha menolak, namun Raka mengerti alasan penolakanku. Biarkan Ayu diurus Putri, dia berbisik pelan di telingaku. Dan benar, Ayu sedang terbaring tenang di pelukan Putri. Sejak kapan dia ada di situ? Kaki belakang binatang itu sudah hilang tertutup semak, dan aku terus melangkah mundur. Lalu perlahan bagian kepalanya juga mulai lenyap ditelan kegelapan. Sosok itu dengan tenang bergerak ke arah yang sama. Sambil berdiri memapahku, perhatikan kondisi Raka hampir sama buruknya denganku. Wajahnya kotor penuh tanah kering dan terlihat bimbang. Kulihat dia menoleh pada Putri. Aku mengikuti arah pandangnya Putri. Terlihat mengangguk, tampak berusaha meyakinkan. Ada apa ini? Dengan kaki yang terluka, kami berdiri saling memapah dengan canggung. Tanpa berbicara, Raka meyakinkan untuk ikut bergerak ke arah yang sama dengan makhluk hitam itu. Aku mengiyakan, buat orang yang sejak tadi siap untuk mati, saat ini aku siap untuk apapun.
Semak itu ternyata lebih lebat dari yang kukira. Aku meringis menahan nyeri. Kala batang kasarnya menggores kakiku, semakin dalam rasa sakit di lukaku kian tak tertahankan. Tepat saat aku diambang pingsan, semak itu terbuka. Mata kuning makhluk itu kembali terlihat. Dia masih bergerak mundur dengan cara yang sama. Lagi-lagi tubuhku menggigil. Aku tak akan pernah terbiasa. Namun sosok tadi tak terlihat dimanapun. Mataku bergerak mencari. Dia benar-benar hilang. Atau memang sejak awal itu hanya halusinasiku. Sekarang aku mulai mempertanyakan kewarasanku. Raka mengkonfirmasi kebingungan yang kurasakan karena dia juga tampak mencari. Semburat jingga terlihat di langit. Malam hampir berakhir. Entah berapa lama kami berjalan menembus banyak lapisan semak. Sekarang kami bukan lagi melangkah. Lebih tepatnya, kaki kami saling menyeret. Aku sendiri sudah hampir di batas ketahananku. Saat semak terakhir tersibak, mata kuning makhluk itu tak terlihat. Di depan kami, tertutup tumbuhan rambat, adalah sebuah celah yang nampak seperti goa. Lubang itu terlihat suram, gelap, dan tampak mengancam. Kali ini, baik aku atau Raka terdiam. Tak ada satupun dari kami yang berinisiatif untuk bergerak. Tanganku mencengkeram bahu Raka lebih kuat, pandangan mataku mulai berkunang-kunang. Lalu cahaya matahari pertama menembus hutan, pagi sudah datang. Kami menarik napas panjang hampir bersamaan, namun tetap tak ada satupun dari kami yang ingin beranjak. Aku tahu, Raka pun tahu, ada maksudnya mengapa makhluk itu membawa kami ke sini. Gua itu pasti ada sesuatu di dalam sana. Tak ingin pingsan setelah hampir tiba di tujuan, aku memaksakan diri untuk melangkah. Gua itu tak sedalam seperti yang kukira, namun mulutnya yang kecil dan setengahnya tertutup semak membuat dasarnya terus diselimuti gelap. Terusik oleh firasatnya, dengan tenaga yang tersisa, Raka menarik paksa semak dari tumbuhan rambat. Nyatanya mereka sulit disingkirkan. Akar serabutnya menusuk jauh ke tanah. Ketika semak terakhir tercabut, bersamanya runtuh juga sebagian tanah di mulut gua itu, menyibak rahasia yang selama ini terpendam di sana. Kami saling tatap, baik aku maupun Raka sudah menduga apa yang akan kami temukan. Namun tetap saja apa yang kami lihat membuat kami terpana. Di dalam sana bertumpukan tulang belulang dan tengkorak manusia yang tak kami duga sama sekali adalah jumlahnya. Kami tak hanya menemukan satu, melainkan 3. Aku melangkah dengan tenang, menikmati setiap sensasi rasa yang tumpang tindih. Tampaknya ini hari terakhirku gentayangan di lembah ini. Besok atau lusa, kami sudah kehilangan alasan untuk tetap di sini. Jalan hidup membawaku dan dia ke sudut menjauh di lembah ini. Dengan lembut kebelai rambutnya, aku mengerti pengorbanannya. Tak ada jalan yang mudah untuk menemukan kami. Dia melakukan hal tadi dengan penuh perhitungan, namun tetap saja rasa sesal membebaninya. Sambil terus membelai rambutnya, dengan lembut ku berbisik di antara isak tangisnya, "Terima kasih, Mei." Keempat korban sudah berhasil dievakuasi oleh volunteer Cibodas, dibantu unsur SAR lain. Saat ini seluruh korban sudah ditangani oleh pihak RS Cimacan. Ganti. 86, laporan diterima dengan baik. Ganti. Laporan lengkap segera menyusul setelah kami mencari keterangan lebih terperinci dari pelapor pertama. Ganti. 86, mohon konfirmasi kembali nama pelapor pertama. Ganti. Saudara Rio. Kondisi kami semua membaik dengan cepat, termasuk Ayu. Aku dengar dia pulih dengan cepat setelah dirujuk ke rumah sakit di Jakarta. Tampang Dimas dan Raka juga seperti tak mengalami apa-apa waktu aku berpamitan tadi. Raka bahkan sempat-sempatnya berteriak dengan nada lucu
saat aku melambaikan tangan. "Oi, Put, lain kali giliran lo yang gue prank. Gua masih dendam." Aku tertawa lepas mendengarnya. Aku tak akan lupa ekspresi paniknya malam itu. Di dalam mobil yang membawa aku pulang, barulah aku merasa tenang dan bisa mengevaluasi halaman itu di dalam pikiran. Sesampainya di rumah, ada dua hal yang perlu kubuktikan. Malam itu, dua hal tadi terus membebani pikiranku, sekaligus membuatku merasa lebih tenang. Saat menyadarinya, aku langsung tahu aku pasti selamat. Ketenangan itu juga menular ke Raka saat aku menceritakan apa yang kupikirkan. Aku minta dia mempercayaiku. Abangku yang mengemudikan mobil nampaknya mengerti keadaanku. Aku tahu pasti banyak hal yang ingin dia tanyakan, tapi dia lebih memilih diam dan membiarkanku memejamkan mata. Sebelum aku benar-benar terlelap, sebuah lagu terdengar mengalun lembut di telingaku. Hatiku terasa teriris setiap kali abangku memperdengarkan lagu itu. Aku tahu dia sedang merindukan seseorang yang tak akan pernah kembali pulang. Giving all the love I feel for you shouldn't make you change your point of view you're living. Now I'm sitting here. It was my time. I just don't know what shall do. It's a tragedy for me to see the dream is over, and I never will forget the day we meet. Girl, I'm gonna miss you. Setibanya di rumah, dengan kaki pincang aku menyerbu ke kamar abangku. Tujuanku adalah sebuah potret lama yang terbingkai di meja kerjanya itu. Adalah foto lama pendakiannya ke Gunung Gede dengan 3 orang temannya. Dengan tergopoh-gopoh, ku ambil foto itu dan ku tatap lekat sebuah wajah yang nampak merangkul pundak abangku. Mataku langsung basah. Itu adalah wajah yang sama dengan sosok siluet penolongku di malam itu. Air mataku jatuh tak terbendung, tapi buru-buru ku usap dengan tangan. Tak ingin menimbulkan kecurigaan abangku jika dia tiba-tiba masuk. Sudah cukup tragedi baginya. Aku tak ingin menambah beban pikirannya. Lalu sebuah detil muncul yang selama ini tak pernah kuperhatikan. Ada nama-nama yang tertulis dengan huruf kecil di bawah setiap orang di foto itu. Di bawah foto sosok itu tertulis sebuah nama dengan tulisan yang hampir pudar, namun masih bisa terbaca. Bayu. Jadi itu namamu. Jantungku berdegup lebih kencang, teringat sebuah nama yang malam itu sempat dia ucapkan. Itu juga adalah nama yang sama dengan seseorang yang pernah mengisi hati abangku. Mungkin juga nama yang sama selalu muncul kalau abangku memperdengar lagu I'm Gonna Miss You. Kutatap lekat wajah perempuan satu-satunya di foto lama itu. Di bawahnya tertulis dengan satu-satunya tinta emas. Demikian sahabat sejuta kisah, akhir dari kisah Janji Dini Hari. Dan jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.